pendidikan. Kau telah berjasa membantu pemerintahan dalam dunia pendidikan. Tanpamu tidak akan ada generasi muda yang bermutu, cerdas dan berkualitas. Dinas Pendidikan. Terima kasih. Udah. Serius bener. Halo Badataan. Nah, balik pulang kita di program Salam-salam Ramadan. Hari ini kita mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Dinas Pendidikan. Nah, masih. Apa tuh filosofinya jadi berpuisi teh? Kan kita tuh pertama kali kita mengenal puisi itu dari sekolah lah. Nah, itu dia. Menurut kok. Nah. Karena setahu kok Jola, kepala dinasnya. Iya. Nah, itu sastrawan. Iya benar. Sidin ketujuh berpuisi lah. Yes. Bersajak. Seninya ada. Nah. Iya. Kayak apa mun kita masuk ke dalam? Ayo, kalau pina ada Sidin. Bujur. Kita mengenal aja apa aja sih bidang-bidang di sini. Iya benar. Ayo banyak. Umpatnya terus. Assalamualaikum. Wow. Terlihat banyak sekali bidang-bidang di sini. Aku jujur aku melihat main luar halus. Soalnya panjang. Ke belakang. Ibu. Nggih, kami sini syuting. Bener. Pak, langkahkan kaki yang kita. Kemana kita melangkahkan kaki yuk? Masuk ke keuangan kita sini lah. Sini adalah Habis dulu. Ada. Sekalinya lah. Dinas Pendidikan ini panjang. Jujur mau melihat mulai luar tuh kayaknya halus aja, Bang. Halus aja. Kantornya kita panjang ke belakang. Panjang ke belakang. Kita nih kayak apa langsung aja menuju ruangan kapal ahoy. Kepala dinas di mana kek? Balapara dulu. Kak. Jadi asum itu dua Kak, kami kan anak bertamu kapal dinas nih. Kira-kira Sidin kosong nggak? Lah ditamu. Untuk hari ini Ibu ada, cuman ini saat ini masih ada tamu. Jadi ditunggu sebentar teman Sidin. Tapi sambil menunggu lo karena kita sudah bepandiran nih. Anda boleh lah Ijar berkenalan dulu. Anda paham ngarang Boleh lah. Mulai dari Pian boleh? Ngaran dulu Nanda. Oh, Nanda. Buan Penny sebagai apa di sini nih? Jadi batungguan berdiri misalnya kayak tenang. Iya, menunggu jaga resepsionis lah Ibu. Oh, resepsionis lah berdua. Berarti tugas resepsionis nih apa aja nih? Iya, kayak guys yang orang yang misalnya mau bertamu ke Ibu, berurusan ke bidang-bidang. Oh, jadi harus Sini dulu. Iya. jadi kayaknya kami beri kayak ID card kayak itu menghadap ke bidang. Jadi harus pakai itu. Harus pakai itu. Sebutin aja ID card-nya lah. Inggih. Misalnya kami anak kabaratan bidang berapa? ID card kami pakai. kami anak Banyak sih. Bujuran lah. Ada bidang itu inggih. Oh, misalnya kami ini ada berapa bidang kami sini teh? Ada 4. Ada 4 lah. Berarti 4 buting ID card kami. Wah, keren. Sabuting sini Pak, sabuting sini, sabuting dulu. Sabuting di awak. Oh ya kan? Di bawah aja. Oh, di Nomor bawah antrian aja. anggapannya Lena. Iya, kada bantri dulu Kang. Oh. Iya boleh. Tamu aja. Oh, bidang pembinaan SD. Sabuting nih. Nah, kami 4 buting. Jadi keempat bidangnya jadi 4 buting ID card-nya. Boleh lah. Boleh. Nah, Jadi sambil menghadang mungkin lah kami hendak minta izin bakul ke bidang-bidang pakai ID card juga. Iya. salam dulu tapi Tapi isi buku tamu dulu men. Apa tujuan pian gitu. Oh, boleh banget. boleh. Kami isi dulu nah. Sambil kami mengisi lah, Nah, Bu Pian bisa salam-salam segan siapa? Ayang kah? Mama, Abah, atau dia seseorang ya lah. Teman atau sepupu bisa adik angkat tapi bukan pacar. Inilah karena ini adikatnya habis ya. Oke. Oh my god. Satu aja inggih anggap itu semua aja udah. Oke deh. Jadi kami pakai lah. Kita pakai. Satu lagi ya. Tamu buat aku tersipu. Kita kada isilis lagu. Boleh. Kita ke bidang bina SMP. Iya. Masuk. Assalamualaikum. Nggih.
Ibu izin syuting. Salam-salam. Nggih. Kami ke dalam dulu. Nggih. Action. Nah, jadi kita sudah bersama dengan Kabid Bina SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Pas benar Sidin ada, duduk dan sudah bersedia untuk kita takon-takon ya lah. Salam-salam jar. Nah, kami dari Tapin TV, bye. Sebelumnya nih ada program salam-salam Ramadan. Iya. Jadi mungkin kami berkunjung ke sini hendak silaturahmi sambil bertanya-tanya apa aja yang ada di sini, so, ada bidang apa aja kata nah kebetulan ada Pian. Jadi kita langsung boleh Pian perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sugiarto, Kabid Pembinaan SMP. Nah, untuk bidang SMP ini ada 3 kasih, yaitu kasih kurikulum, kasih peserta didik, dan kasih sarana prasarana. Nah, mengenai tugas di bidang pembinaan SMP ini, yang pertama untuk meningkatkan angka partisipasi murni, yang kedua untuk meningkatkan angka partisipasi kasar, lalu yang ketiga untuk meningkatkan sarana prasarana, keempat untuk menurunkan angka putus sekolah, untuk meningkatkan angka melanjutkan. Nah, jadi untuk meningkatkan tugas-tugas tersebut dibantu oleh 3 kasih yang ada. Nah, masing-masing kasih mempunyai beberapa staf. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pada Tapin TV ini. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak berarti yang diurus nih Pak lah banyak. di Bina SMP nih. Iya. Tapi khusus SMP ya tuh Pak? Khusus Inggih. SMP. Nanti bidang yang lain juga ada tugas tersendiri. Ada tugas tersendiri. Menurut Pin sendiri sulit lah Pak. Ya biasa saja lah. Jadi yang pertama perlu usaha terus-menerus agar target tercapai. Inggih. Ya. Ada pertanyaan? Ngomong-ngomong Pin, udah berapa lama sebagai di sini Pak? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Itu lumayan lawas. Iya. Inggih. Sebelumnya guru juga lah Pak. Sebelumnya guru Inggih. di SMP Negeri 1 Banjarmasin, lalu kepala sekolah di SMP Negeri 33 Banjarmasin, terus pindah ke Tapin karena istri orang sini. Jadi pulang kampung. Ngomong-ngomong istri, Pian boleh Pak kirim-kirim salam mungkin ke istri Pian, ke keluarga Pian Yang ada di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada istri saya dan anak saya yang ada di Banjarmasin, dan kepada kawan-kawan yang ada di Banjarmasin dan sekalian yang ada di Kabupaten Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, Inggih, sudah Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Maaf mengganggu waktu kerja Pian. Berhubung tadi ada beberapa yang rapat lah, mungkin ada satu orang lagi nih, ada ibu. Nah, boleh kita berkenalan dulu dengan ibunya. Assalamualaikum Ibu. Izin masuk sedikit Bula. Nah, mendampingi Pianjar. Iya, silahkan. Inggih. Nah, ini segan Pian mikrofon. Pasang dulu ya. Inggih, amun ada. Inggih. Diikuti bisa juga, Weh. Oh iya. Inggih, tapi dekati aja. Inggih. Ya. Nah, ulun boleh perkenalan dulu lawan Pian siapa, Bu? Ini yang diperkenalkan siapa ya? Pian Bu perkenalkan Nah, diri. yang cantik apa saya? Nama saya Diti Kristiani. Di sini sebagai kasih peserta didik bidang SMP untuk rumah di Binuang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti Pian itu TP lah, Bu. Iya. Saya PP mulai tahun 2009 di Dinas Pendidikan. Pertama kami pindahan, jadi pindahan dari SMP 2 Pengaron
karena waktu itu mengikuti tes CPNS-nya di sana di Kabupaten Banjar. Di sana bekerja selama 8 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Klaten, dan kebetulan di sini memerlukan tenaga saya. Pertama ditempatkan di bagian perencanaan, kemudian di tahun 2017 dipromosikan ke bagian kepegawaian, kemudian di tahun 2019 dipindah tugaskan di bidang SMP. Jadi di sini Pian penerimaan peserta didik tingkat SMP ya, Tok? Untuk kasihnya, jabatannya. Kasih penerimaan peserta didik ya, Tok? Kasih peserta didik. Peserta didik. Kasih peserta didik. Jadi diantaranya itu yang diurusi terutama ke siswanya. Kemungkinan ada seperti lomba-lomba kreativitas siswa, minat siswa itu, kemudian masalah pemberian target tambah darahnya, itu pokoknya semua kegiatan yang sifatnya itu berhubungan dengan siswa. Dan untuk kedepannya kami pun tidak hanya berhubungan dengan siswa aja, tetapi kami lebih menyentuh ke orang tuanya juga. Jadi kami berusaha memprogramkan di sini untuk kami Dinas Pendidikan bertemu dengan orang tua dalam rangka menyampaikan sosialisasi pernikahan dini. Karena apapun yang terjadi, seorang anak itu pendidikan yang paling utama tuh di dalam keluarga. Lingkungan terdekat lah. Ya, lingkungan terdekat itu menghimbau kepada orang tua supaya tidak mengawinkan anaknya dalam usia masih muda. Nah, kalau misalnya program dalam waktu dekat-dekat ini, nah Bu, atau selama bulan Ramadan nih, apa yang di Pian gawe kayak nah, gasan peserta didik atau bina SMP ini tadi? Untuk selama bulan puasa ini kami mengadakan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan. Tapi 1 minggu sebelum bulan puasa kami tadi baru aja melaksanakan kegiatan sosialisasi stunting dengan tema pemberian tablet tambah darah itu di seluruh di seluruh Kabupaten Tapen, terutama di jenjang SMP. Kemudian SMP yang ada itu ada 26 sekolah yang kami sasarkan dengan 641 siswa. Dan kemarin dihadiri dan dibuka oleh Ibu Bupati. Masalah stunting dan pesantren Ramadan lah. Kalau baru-baru ini. Nah, nih terakhir salam-salam mungkin Ibu apa yang hendak disampaikan? Karena ini dalam suasana bulan puasa menjelang hari raya, maka kami bidang SMP mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman di dinas, lingkungan masyarakat yang dekat dengan Dinas Pendidikan, kemudian seluruh kerabat yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggi, terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf mengganggu pula. Enggi. Ya. Nah, di kita sudah wawancara sedikit di bidang bina SMP. Nah, jadi wow, keren sih. Keren bener lah, banyak Untuk membimbing siswa menjadi lebih baik. Apalagi SMP tuh remaja lah, remaja, transisi bener transisi bener. Lagi mencari jati diri juga tuh. Bener. Yang kayak ekstrakurikuler, hobi itu macam-macam harus memang kayak bujur-bujur diarahkan sesuai dengan porsinya ya lah. Tuh 4 kabel. Ada nih BTW kita ke belakang sekalinya. Wow, sudah jauh kita menuju. Wah, Oh, kita keluar. kita keluar ke tepi kita. Oh, ada gedung lain juga, Natay. Ada. Ini kelihatan dari luar. Ternyata Dinas Pendidikan ini gede. Gede, apalagi anak pindah pulangnya makin gede lagi. Kemana?
pindah ke daerah Kota Harapan. Wow, Haji Arifin Harapan. Oh, nah, kita ada di Siring. Kita ada di bidang pembinaan sekolah dasar. Sekolah dasar, Atau SD. SD. Oke deh. Assalamualaikum. Masuk dikit langsung lah. Kita langsung seperti biasa kita langsung menuju kepala ahoy per bidang. Kabit dulu ya lah. Kabit Bina SD. SD. Lain di Siring tapi. Iya. Assalamualaikum. Bapak. Inggi, kami dari Tapin TV. Anak kawanan juga. Oke. Kami anak kawan. Nah, pas benar tamu Pian langsung Pian ada di sini. Alhamdulillah. Jadi kami anak Papanderan Jar. Inggi, mungkin Pian boleh perkenalkan ngaran Pian dulu ke yang ada Iki pakai kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan oleh Muhammad Rafi, menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mulai dari tahun 2021. Oh, 2001. Udah 3 tahun lah, Pak? 3 tahun. Iya. Oh. Kayak Pak Malin. Emak ini cina. Pas puasa nih, Pian sambil bekerja nih. Kan dari hati masih sibuk-sibuknya aja lah, masih ada rapat tadi di sana. Nah, Sampai dengan hari ini aktivitas masih seperti biasa meskipun kita kan terkendala sedikit teknis dengan keadaan badan yang berpuasa, tapi tidak menurunkan etos semangat kerja kita. Pang Pak, kalau jadi ini kan pembinaan SD, nah tugas fungsi pembinaan SD ini apa aja Pak? Untuk pembinaan sekolah dasar itu melayani dalam hal penyediaan baik dari segi sarana prasarana sekolah dasar ataupun untuk pemenuhan kebutuhan dari segi kurikulumnya, terus untuk supaya terpenuhinya keadaan lingkungan sekolah yang aman, tertib dan lancar, itu kewenangan dari bidang pembinaan sekolah dasar. Oh, kalau di Kabupaten Tapin sendiri ada berapa sekolah dasar Pak? Untuk sekolah dasar kita ada 178, 3 swasta. 3 swasta. 178 itu semuanya 175 negeri, 3 swasta. 3 swasta intinya lah dari 178 tuh. Betul. Nah, 3 yang swasta. Nah, kalau SLB, nah penasaran, SLB tuh masuk di sini juga Pak? Lebih kewenangannya dari provinsi. Provinsi beda berarti lah. Nah, Beda kewenangan. beda kewenangan. Baru tahu. Banyaknya Pak 178. Kepong. Saya itu lah Pak negeri dan swasta lah Pian. Yang Pian bina tuh. Iya. Maksud Pian tadi yang sarana dan prasarana tuh apanya Pak? Baik itu ruang kelas, Oh, pagar, ruang guru, perpustakaan, WC, meja kursi aja lah Pak. termasuk. Oh, jadi itu kayak Bapak bukan sekolah kayak yang bepadah ke Ke sini. Ada yang bepada langsung, terus ada juga yang dari data Daburi, kan sekolah mempunyai aplikasi. Oh iya, betul. Sekolah ada data pokok pendidikan Daburi, di Daburi terbaca nanti data sarana prasarananya. Tapi kalau bagusnya lagi nanti sekolahnya langsung yang berlapor ke sini. Iya. Biar kita kekurangan, selain kekurangan tenaga juga kekurangan waktu untuk ke seluruh Oh sekolah. iya, betul. Karena terlalu banyak ya Pak. Terlalu Pak. banyak. Ini kan ada 178 loh Pak sekolah yang ada di Kabupaten Tapin. Kadang mungkin kan jadi Pian tadi kewalahan benar Pian. Kadang yang besar sekolah kita. Inggih. Nah, itu kayak apa tuh? Berarti Pian himbau kah atau sekolahan tuh? Kendalanya tuh apa? Untuk menyikapi kendala itu biasanya kita memberikan pengarahan ke guru-gurunya yang segan-segan berkunjung ke dinas dan curhat ke dinas untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan, apa-apa yang kurang, laporan ke dinas bisa melalui proposal atau surat. Nah, jadi bisa aja ya kalau gasan guru-guru, gasan tenaga pendidik mungkin yang ada di pedalaman yang takutan mungkin lah berkunjung ke dinas pendidikan, ternyata kabit-kabitnya segala semua stafnya tuh welcome benar. Open. Open dengan cara yang baik juga lah menyampaikan kritik dan saran. Inggih. Malah lebih sering ke dinas lebih bagus, lebih melihat kita Pak. Secara tidak langsung kita pasti di memori kita terekam terus. Ini ini kemarin ada muncul ini. Inggih. Bujur. Tapi Pak sejauh ini adalah sekolah tuh yang datang ke sini terus tuh keluhannya atau masalahnya tuh lebih berat jarai kayak sarana dan prasarananya tuh kurang benar gitu. Ada. Ada lah Pak.
memang kita tidak menutup untuk memang kekurangan itu karena keterbatasan dana juga, selain itu kan keterbatasan SDM kita juga, dan karena keterbatasan daya jangkau. Seperti yang di Miawak banyak itu memang kita sadarnya masih ada yang kurang. Cuma perlahan nanti kita kedepannya untuk memenuhi. Nah, mungkin boleh, karena ini salam-salam Ramadan, kan boleh menyampaikan apapun Pak yang hendak pian sampaikan gitu. Nah, salam-salam sagen keluarga, pesan sagen masyarakat, himbauan atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, atas nama Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan ganjaran pahala. Amin. Amin. Kemudian saya juga mengucapkan salam-salam kepada yang pertama orang tua ibu saya yang berada di Kabupaten Hulu Selatan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Amin. Kemudian saya mengucapkan salam juga kepada guru-guru khususnya di lingkup jenjang sekolah dasar. Saya ucapkan selamat Hari Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Kemudian juga saya mengimbau kepada guru-guru dan kepala sekolah jangan segan-segan berkunjung ke Dinas Pendidikan khususnya di Bina SD. Curhatkan saja apa-apa kekurangan dan keluhan yang ada di sekolah masing-masing karena kami sangat welcome untuk sangat menerima dan menampung masukan Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan pendidikan di khususnya sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Lisa Yulianti, kasih kurikulum dan penilaian bidang Bina SD, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, untuk semua keluarga yang ada di Kabupaten Tapin, anak, suami, dan seluruh kawan-kawan yang ada di kantor-kantor di pemerintahan Kabupaten Tapin. Ulun atas nama Amri Amrullah, staf bidang pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin ada kirim-kirim salam dengan keluarga di rumah. Ya, untuk keluarga, salam untuk keluarga di rumah, terutama keluarga besar di rumah, dan ke seluruh warga Kabupaten Tapin. Khususnya Kupang lah Pak. Ya, Kupang ya. Ini masalahnya Kupang nih Jar, liwar terkenal di Tapin TV. Iya. Liwar familiar Pak, mulai apa Jar? Kupang Balang Amas mulai RT 1 sampai RT 17. Iya. Bu, kami ada request lagu nah. Ayo wajar. Tapi barang lagu-lagu Islami lah, mungkin yang pian ketujuh lagu apa, Opika atau siapa kayak itu nah Bu. Boleh pian pilih apa yang pian rancak dengarkan? Nisa Sabian. Yang itu yang Maherjin tuh apa? Rahmatan lil alamin. Oh iya, boleh. Boleh. Oke, habis ini berarti kita putaran lah. Oke, kita putarakan habis ini. Ting. Nah, masuk lagunya Jar. Rahmatan. Mau diedit Pak. Asa familiar, mulai luar tadi melihat sudah. Jadi langsung aja kita tuju aja. Menarget bener. Alhamdulillah. Tamu pulang langsung dina. Jadi kisan kakawanan jangan keringet juga nonton ngobrol asik Ramadan lah. Tayang setiap hari Kamis pukul 2 sore. Nah, kalau pang ilmu yang Sidin beriakan, Jona Sidin narasumber dapat menjawab ketidaktahuan kita ya kala. Biasanya. Nah, jadi kami program main belang toko sebelah nih Toko sebelah. Program sebelah. Pokoknya sama aja, Boy. Pokoknya sama. Tapi beda yang dijual Jar. Beda yang dijual soalnya. Iya, apa? Iya. Nah, boleh pian salam-salam, mungkin perkenalan diri pian gini loh. Itu salam-salam bagi masyarakat atau keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, ulun Ibu Nur Hidayati Sartika. Ulun adalah guru pendidikan agama Islam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Salam Ramadan buat semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasanya berkah, semoga puasanya menjadikan kepada orang yang bertakwa. Demikian, Assalamualaikum. Salam. Bu, ulun potong. Semalam, Bu Ai, ada yang betakon. Oke, boleh. Chatan lawan beteleponan lawan pacar tuh membatalkan puasa lah, Jar. Nah, pian kan sebagai Jangan kami kada kau menjawab, Bay. Coba. jadi kita langsung Chatan dengan pacar. Batalkan puasa kada? Iya. Kada. Berarti boleh? Kada juga. Belum tentu lah, Pak. Tapi mengurangi pahala puasa. Khawatir puasanya jadi nol. Seperti ember bocor. Nah, itu tidak batal. Ada juga Bu yang betakon. Bakantut belum puasa tuh batal aja. Itu mau Oh, kentut dalam air. Oke, kalau kentut dalam air ada sebagian ulama yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kenapa demikian? Secara fisika ketika buang angin maka akan menyedot kembali. Ya, nah, ketika itu menyedot kembali termasuk salah satu hal yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam lubang di dalam tubuh. Jadi ada yang membatalkan. Kalau Ibu secara pribadi ikut yang membatalkan. Kan bonnya. Jadi jangan bakantut dalam banyu. Mau anak bakantut keluar dulu. Atau udah aja bakantut tapi malam. Jadi kan betul. Bukan dipakai sana misalnya. Di Batam, mandinya di Batam. Inggih, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Tapi kamu soal bakantut dalam banyu. Hari aku ada soal lagi mandi di kolam renang jadi kada tahu. Gak pegang di sungai aja lah. Hah? Kemana di sungai apa di kolam renang kak? Di kolam renang. Kolam renang. Kolam renang murah ada kalau di HKSN tau. Berarti kamu anak pemandian ke banjir lah. Ada lagi di Banjar. Oh, Amun di siakaras rambut kamu kajung kamu ada endek. asli. Dasar. Renang kita. Budikannya kena karamas. Keluangannya ke ruangan Nah. sekretaris jangan pulang. Masih banyak pulang. Inggih. Oke, ya jalan lanjut. Kita keliling-keliling pokoknya bannya. Puasa tidak menjadikan kita keluhan ya lah untuk terus menjalankan program ini. Oi, Palingin sampai kantor. Ya Allah panasnya. ya Allah. Kita kuat tapi ya Allah. Langsung ke MC Tom. Ngadem. Kita kemana tadi cagarnya? Ruangan sekretaris. Oke. Kita ke sekretaris. Bapak Sufyan Soli tapi kita takutnya pulang kan sini. Iya bujur ada kayak lah. Kita verifikasi lebih lanjut. Alvina Sari ya. Bapak coba sama kita. Bapak coba baik. Ini batas suci jar kisahnya. Masih gitu, Wak. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pian apa kabar, Pak? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Nih kunjungan kami pertama lah Pak ke Disdik apalagi ada pangkar ruang sekretariatnya. Iya, Pertama kali betul. bertamu jalan Bapak. Boleh pian perkenalkan diri pian dulu Pak. Iya, terima kasih. Saya Sufyan Suri, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Dalam hal ini kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Juga teriring untuk semua warga Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin serta semua guru dan jajarannya di lingkungan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tapin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah,
kami hendak berbincang satu boleh lah Pak? Boleh. Boleh. Nah, kalau tugas sekretaris sendiri di Dinas Pendidikan Kabupaten tuh melingkupi apa aja Pak tugasnya? Iya. Jadi tugas sekretaris adalah sesuai dengan topoksi yang sudah ada, yaitu kesekretariatan. Jadi mulai penata usahaan, perkantoran, ya, termasuk surat menyurat, keuangan, dan lain-lain sesuai dengan tupoksi yang sudah ada. Macam-macam yang Berarti dijalankan. kan fokus ke kantornya kah kayak itu kah? Iya, intern ke dalam. Lebih banyak intern ke dalam. Menurut Pian Pak, Pian udah berapa lawas nih di sini? Belum lawas juga lagi, masih sekitar 2 tahunan lah. Ngalih lah menurut Pian Pak gawian menjadi sekretaris di sini. Sebenarnya masalah ngalih kadang ngalihnya itu relatif aja. Apapun yang ditugaskan kepada kita, yang ditugaskan pemerintah kepada kita, kita harus siap melaksanakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Nah Pak, anak bertakun di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin selama bulan Ramadan ini ada mengadakan kegiatan apa aja Pak? Nah, jadi khusus untuk kegiatan Ramadan kita mengadakan tadarus. Jadi tadarus ada beberapa kali juga mengadakan tausiah juga khusus di bulan Ramadan. Cuman kalau tadarus itu di bulan bukan Ramadan pun ada juga. Rutin juga. Jadi tidak hanya di bulan puasa. Mungkin boleh hendak salam-salam Iya, Pak? boleh. Salam-salam sagan sagan masyarakat, sagan siapa Pak? Binipian. Anak-anak, kawan-kawan. Sejawat Ini ucapan salam-salam kita kepada keluarga kita yang ada di rumah, yang ada di perantauan juga. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi keluarga, kerabat, sahabat, dan kawan-kawan semua. Setelah tadi kita ke ruangan sekretaris, nah kita maju bareng Bon Nyai, sedikit serong ke Kabit ke Bina PAUD dan pendidikan non formal. Kayak apa tuh pendidikan non formal? Wah, Adakah? Panjang banget jadi berdiskusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ais. Oh, langsung salpok Pak. Langsung salpok. Ada gitar. Sini ya. Kadang aja berdiri aja jar. Gimana ngapet jar? Nah. Kait aja ikan ente. Boleh kami hendak minta perkenalan Pian dulu? Boleh. Boleh. Oke. Insya Allah boleh. Kasih Dok. Ini kali ini. Langsung? Ini langsung. Nama ulun Ahmad Islan. Di sini tugas sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. Nah, di sini kami ada 2 lembaga yang kami urusi. Yang pertama bidang PAUD terdiri dari SPS, TPA, kemudian kelompok bermain dan TK yang terakhir. Nah, itu PAUD. Kemudian kalau yang pendidikan formalnya misalnya ada PKBM, di sini ada 14 PKBM, 1 negeri atau SKB, dan 13 yang swasta. Itu ada yang menangani tentang sekolah paket A, paket B, dan paket C. Nah, ada lagi? PKBM itu apa kepanjangannya Pak? Pendidikan. Pusat kegiatan belajar. Ya, Pusat pusat kegiatan belajar masyarakat. kegiatan Belajar masyarakat itu yang non formal lah. Oke. Non formal. Yang mengajarnya siapa? Yang mengajar itu ada namanya tutor atau pamong. tutor. Pamong atau pamong belajar. Kalau di SKB namanya pamong belajar. Kalau di PKB tutor. Tutor itu minimal mengajarnya pendidikannya satu. S1 berarti pendidikan sarjana pendidikan. Ya, sarjana satu. Sama misalnya dia misalnya pakai C lah itu setara SMA ya. Pendidiknya harus S1 misalnya pendidikan matematika, guru matematika. Oh iya. Ya lah. Misalnya
guru Indonesia pendidikan harus sesuai dengan jurusan. Semua sama beli sama SIMA. Tapi diadakannya di PKBM yaitu sore kegiatannya. Tergantung PKBM melaksanakan bisa juga pagi. Nah, itu bisa juga. Tapi Pak, itu kan pusat kegiatan belajar masyarakat. Oke. Itu kau lapamun misalkan di luar kayak SD, SMP, SMA kalau berarti paket A, B, C lah. Itu kalau ada lapamun misalkan PKBM tuh yang juga kayak beulah wadai. Nah, itu di situ. Oh, ada juga di situ berarti. Oh. Nah, Jurusannya lah ada. Misalnya ada IBUYO atau kerjasama dengan dinas apa tuh yang perempuan dah. Dinas Pemberdayaan Perempuan ya lah. Anak. Nah, itu kami ada kerjasama dalam Lomba Desa. Jadi PKBM berperan di situ membuat sasirangan. Warga belajarnya. Nah, jadi nanti bisa ditampilkan di situ untuk memenuhi kebutuhan yang misalnya yang kurang lah. Kebutuhan ekonomi yang rendah. Nah, itu. Nah, tapi ini kan masyarakatnya mungkin kan tapi tahu Pak, kami aja hanya tahu bahwa ada 14 kan PKBM. Nah, kayak apa tuh cara pian mensosialisasikannya atau misalnya kami hendak mendaftar ke mana kayak itu nah. Kalau kami hendak umpat kayak itu nah, kami tertarik misalnya boleh lah. Udah lulus toh. PKBM itu kan setara misalnya SD paket A, SMP paket B. Oh, saya paket B. SMA paket C. Nah, itu yang misalnya yang foto sekolah. Yang foto sekolah di sekolah formal. Misalnya dia foto sekolah di sekolah SD, sekolahnya ke paket A. Misalnya foto sekolah di SMP, sekolahnya ke paket B. Foto sekolah di paket C, sekolahnya ke paket foto sekolah di SMA, sekolahnya ke paket C. Nah, itu. Yang lulus udah foto yang kalau udah lulus ada kawal lagi pada? Ada kawal lagi. Coba gimana dua buting ijazah? Tinggi. Tapi di situ dia berperan juga untuk yang untuk yang SMA kan untuk peserta paket C itu dibina dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk tempat mengajarnya Pak ini di mana Pak? Lokasinya ada PKBM Roreayo di Mandurian. Itu ada rumahnya. Oh, berarti ada tempatnya di PKBM. Di PKBM tersebar kada di satu titik, kada misalnya di SKB aja kada. Nah, kalau SKB itu negerinya. Negerinya SKB. Jadi bila anak sekolah ke SKB. Berarti lumayan banyak Pak lah. Banyak kalau di sini kita banyak. Yang pertama PAUD dulu. Oh ya. PAUD dulu misal PAUD nih. Kalau PAUD kita ada SPS, ada TPA, ada bermain. Oh ya. Kemudian ada TK. Nah, kalau TK ini yang diurusinya kan untuk yang sekolah majukan ke SD nantinya. Ini ada 183 aslinya. 183. TK. PAUD dan TK. PAUD dan TK. KB dan TK itu. Oh ya. KB TK 183. Nah, jadi untuk bidang kami ini membantu misalnya untuk kurikulumnya untuk yang bidang PAUD nih. Kemudian untuk peserta didik nanti masalah SPM, standar pelayanan minimal. Kami membantu di situ ada beasiswa, ada beasiswa prestasi ada. Bantuan dari CSR ada juga. Nah, itu beasiswa miskin. Kemudian kami ada membantu masalah pengadaan perlengkapan PAUD seperti buku gambar, pensil warna itu untuk memenuhi kebutuhan PAUD itu perannya dipendidikan di bidang PAUD. Terakhir Pak, salam. Salam. Salam pertama buat Bapak Bupati Tapin beserta Bunda PAUD, kemudian seluruh ASN yang ada di Kabupaten Tapin. Selamat merayakan bulan puasa. Kemudian untuk keluarga di rumah juga. Keluarga di rumah ada istri, anak, mama, mertua, dan keluarga berdatang di rumah. Selamat merayakan ibadah puasa serta kawan-kawan e-sport di Kabupaten Tapin. Kemudian ada juga kawan-kawan di grup Tamiya. Tamiya. Kita lompat ada Tamiya grup Landak, kemudian ada PTKC, kemudian ada grup namanya Jazz. Oh, ini mantap ini grupnya ini. Namanya Jazz. Namanya aja. Selamat merayakan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Ya. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan
kepada Tuhan, ketahuan kepada Tuhannya Masya. Oke. Udah itu. Enggak, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Oke kawan Baratan, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Yes. Ibu boleh perkenalkan ngaran pian? Ya, nama saya Ernawati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Mempunyai anak 2 orang, perempuan dan laki-laki, sedang masih menjalankan kuliah. Ada yang satu sudah menjadi pegawai negeri tetapi masih melanjutkan melanjutkan pendidikan. Itu mohon maaf saya terbuka saja, mohon doa semuanya. Jadi masih melanjutkan bekerja di Rumah Sakit Datu Sanggul, yaitu nama anak saya Dr. Eni Suryanti, dan melanjutkan ke kuliah lagi yaitu spesialis jantung. Mohon doa semuanya. Kemudian yang satunya masih ya menjalankan ya sebentar lagi, yaitu masih dalam praktek ya, yaitu Erman Subianto, itu di Fakultas Kedokteran Gigi. Mudah-mudahan, mohon doa semuanya, mudah-mudahan ya sukses agar bisa mengabdi di Kabupaten Tapin ini. Amin. Nah ini ulun tertarik Bay, kan Piani kan di lingkup pendidikan nih Bu, bekerjanya. Nah anak-anak Piani keduanya dokter. Iya. Apakah itu memang kehendak inya Bu atau Pian mengarahkan gitu? Iya, saya sama sekali tidak mengarahkan. Yang penting menurut saya ya, hal yang demikian apa yang menurut dia punya kemampuan ataupun di mana keinginannya saya salurkan saja. Nah dia ingin memilih kedokteran, jadi ya kita cobalah untuk memfasilitasi, kita didik mulai dari awal, ya kita berikan bimbingan, terus kita ikutkan bimbingan-bimbingan ya, misalnya les lain daripada di sekolah, agar karena dokter itu kan perlu persiapan yang matang. Jadi sejak kecil, kalau anak saya yang pertama yang Eni Suryanti itu sejak TK dia sudah dia bilang ingin jadi dokter gitu. Jadi kita orang tua selalu mengarahkan. Itu. Nah kembali nih Bu, mengenai tugas Pian ini kan sebagai kepala dinas nih. Nah tugasnya tuh apa aja Bu? Iya. Tugas saya sebagai kepala dinas tentu yang pertama saya menjadi ya kepala dinas karena ini sudah amanah ya dari pemerintah daerah. Itu menjadi kepala dinas, menjadi pemimpin, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tupoksi sebagai kepala dinas. Terutama adalah mengkoordinir kawan-kawan karyawan-karyawati di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini. Kemudian yang satu lagi yang utama adalah komitmen kita. Komitmen itu ya dituangkan kepada ya kawan-kawan agar melaksanakan sesuatu harus punya komitmen, dan kebersamaan, kekompakan dan keharmonisan itulah yang selalu saya jaga di kantor ini. Nah kemudian ya kalau kita di rumah juga tetap, artinya kita ya fungsikanlah tugas kita, karena saya sebagai seorang ibu ya mempunyai keluarga, sehingga kita tidak lepas dari tugas-tugas kita di rumah. Kitalah yang bisa harus membagi waktu, karena ya pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah itu suatu kewajiban buat kita. Alhamdulillah, dan dengan pengertian seorang suami dan bapak yang tercinta, yang penuh dengan pengertian yang matang, sehingga tidak menjadi kendala buat saya selaku menjadi kepala dinas ini. Berarti mensupport aja sih. Iya, mensupport. Jadi artinya apapun yang dikerjakan selalu mendukung. Dan kalau misalnya kita sebagai seorang manusiawi kadang-kadang ada sesuatu yang istilahnya pekerjaan yang bagaimana akhirnya jadi pemikiran, tetapi suami bisa memberikan support. Artinya ya itu hal yang biasa dalam pekerjaan, ya ibarat
ibaratnya beras tidak mungkin tidak ada entah ya. Nah, jadi entah itu bagaimana kita bisa agar menjadi beras semua. Jadi banyak diberikan masukan oleh suami bapak di rumah karena bapak juga seorang penyuluh pertanian dulu. Banyak tantangan dan risiko yang beliau hadapi. Beliau adalah bagaimana sih mengemban PPL ya, profesi bapak itu menjadikan para petani itu agar bisa menggarap tanahnya dan sukses bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi ya bapak juga bekerja di mana-mana sampai ke pelosok ke Margasari ya, di Buas-Buas ya, pernah di Kaladan. Jadi mengalami seperti itu hal yang biasa, dan apa yang beliau lakukan itu bisa curhat dan bisa menjadi tambah pengetahuan dan wawasan untuk menjadikan ibu selalu tegar untuk melaksanakan tugas. BTW mama sih. BTW. Ngomong-ngomong nih Bu, Iya. Dinas Pendidikan nih pendengar ulun nih ada banyak kata memiliki prestasi ya Kak. Iya. Banyak memiliki Apalagi kita prestasi. melihat tadi ada banyak piala, piagam di muka situ. Nah, Iya. Nah itu hasil dari apa tuh? Maksud dari apa Jo? Maksudnya tuh dari peserta didik kah? Atau memang Iya. orang-orang di ruang lingkup kepala dinas di Dinas Pendidikan? Iya. Jadi itu ya berkat yang saya katakan komitmen, kerjasama, keharmonisan dan kekompakan. Nah kita ya bekerja dengan ikhlas dan ridha. Ya apabila ada anjuran pemerintah yang seharusnya ini dilaksanakan, kita laksanakan. Salah satu contoh adalah kemarin anjuran dari pemerintah pusat, artinya sebanyak-banyaknya membuka akun pembelajaran. Nah, sehingga saya selaku kepala dinas kan mengkoordinir kepada mitra terkait. Nah, terutama yaitu kawan-kawan di Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Sekretaris, ya para Kabid, para Kasih, ya Kasubag dan kawan-kawan semua. Nah, kemudian kita teruskan kemana sih mitra kerjanya? Nah, mitra kerjanya tentu adalah pengawas. Nah, kita koordinasi dengan pengawas, kolaborasi para pengawas, para penilik, ya, Dewan Pendidikan, para kepala sekolah dan komite. Akhirnya kita percaya kepada mereka, kita himbau agar artinya mendukung itu setiap sekolah, setiap bapak ibu itu mitra tadi, guru-guru, kepala sekolah, pengawas dan semuanya tadi membuka akun pembelajaran. Dengan perjuangan yang begitu, akhirnya alhamdulillahirabbil yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin peringkat 2 yaitu aktivasi akun pembelajaran tingkat nasional. Masya Allah. nasional Teh, tingkat nasional. Ya, itu yang pertama yang saya sangat berbahagia, baru tahun pertama ya kita dipercayakan oleh pemerintah di Kabupaten Tapin ini dipercayakan untuk menjadi kepala dinas. Nah, jadi juara pertama di provinsi, kemudian juara kedua di tingkat nasional akun pembelajaran. Yang kedua, prestasi kami karena adanya itu anjuran bahwa artinya Dapudik itu data pokok ya, itu harus bagus, harus akurat. Nah, saya himbau lagi, saya kolaborasi dengan mitra terkait, para pengawas ya, yang di kantor sini, kemudian para pendidik dan semuanya kepala sekolah, sehingga ya tentang akun Dapudik itu artinya ya buatlah Dapudik ya, masukkanlah data-data dengan yang bagus, yang benar, akurat. Akhirnya setelah itu adalah dipanggil oleh BPMP ya, Badan Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata alhamdulillah terbaik untuk Dapudik seprovinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa. Keren. Ada satu lagi ya. Iya. Satu lagi alhamdulillah di dalam perjalanan ini juga kita ya dengan adanya sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka itu harus dilaksanakan. Karena itu adalah memang peraturan dari pusat ya, harus instruksi dari pusat harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Bahkan pusat itu mengharuskan bahwa di sekolah ada sekolah penggerak. Nah, dengan melalui berbagai tes ya, kita di Kabupaten Tapin ini ada ya beberapa sekolah yang bisa dikategorikan sekolah penggerak dengan melalui proses ya tes seleksi dan sebagainya. Bahkan
Bupati Tapin, pemerintah kita daerah Kabupaten Tapin ini sangat mendukung dengan pendidikan, yaitu memberi 200 juta untuk sekolah penggerak. Berarti beliau ya, Bapak Ibu ya, di pemimpin-pemimpin di Kabupaten Tapin ini, terutama Bapak Bupati sangat mendukung. Nah, 200 juta itu untuk sekolah penggerak. Nah, akhirnya diwajibkan kurikulum merdeka, artinya bagi yang sudah sekolah penggerak tadi, kemudian yang lain dihimbau. Nah, akhirnya itu ada pemanfaatan plafon merdeka. Memanfaatkan itu kalau ingin materi itu ada di sana. Ya, strategi orang mengajar yang baik bagaimana? Proses pembelajaran video yang baik ada di sana. Nah, sehingga saya himbau agar sebanyak-banyaknya memanfaatkan platform merdeka tadi. Ternyata alhamdulillah Kabupaten Tapin terbaik lagi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Terakhir Bu, Yes. salam-salam sagan masyarakat, Sagan keluarga. anak pian, laki pian. Iya. Jadi begini ya, suasana ya Hari Raya Idul Fitri ini, terutama saya salam hangat, salam sayang, salam cinta kepada keluarga saya, terutama suami saya di rumah yaitu Bapak Sutarman, dan anak saya yang masih menyelesaikan pendidikan di spesialis jantung yaitu Dr. Eni Suryanti, dan anak saya yang masih menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi yaitu Erman Sobianto. Ya, semuanya dan keluarga lainnya, saudara-saudara saya, ya selamat ya menunaikan ibadah puasa dan selamat ya berhari raya, yaitu 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan selalu mendapat keberkahan ya, selalu dilindungi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam keluarga, semoga selalu sukses dan harmonis. Salam hangat dan cinta keluarga dari Mama tersayang Irnawati. Kemudian ya kepada yang lain ya, saya salam hormat terutama kepada pemerintah daerah, Bupati Tapin dan keluarga, Wakil Bupati Tapin dan keluarga, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan keluarga, Bapak Ibu Porkopenda dan keluarga se-Kabupaten Tapin, dan Bapak Ibu karyawan-karyawati Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin serta mitra kerja yaitu Bapak Ibu pengawas dan keluarga, penilik dan keluarga ya, pengawas SD SMP. Nah, kemudian juga tidak lepas ya Bapak Ibu Dewan Pendidikan, ini yang sangat mendukung di bidang pendidikan. Dewan Pendidikan Kabupaten Tapin dan keluarga, serta juga kepada komite ya sekolah dan keluarga, serta Bapak Ibu kepala sekolah dan keluarga baik SD, SMP, PAUD dan seluruh Bapak Ibu pendidik yang luar biasa di Kabupaten Tapin. Saya selaku kepala dinas yang sangat cinta, saya sangat hormati karena inilah yang membantu saya untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Tapin. Dan yang terakhir seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Saya mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegiatan-kegiatan kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Tapin ya semakin maju. Ya, Tamasa semakin maju. Nah, jadi luar biasa bener Luar lah biasa bener. tugas-tugasnya banyak bener. Bahkan ada beberapa hal yang kada kita ketahui, termasuk tadi di Bina PAUD dan pendidikan non Bujur. formal. Ternyata Ada SD, ada SMP lah. Jadi
pendidikan tuh mulai SD, mulai PAUD, mulai dalam PAUD, sampai paket C. Nah, ada SD, SMP juga ya lah. Ya. Tapi kira-kira di sini ada juga SMA-nya yuk? SMA-nya kan ada, karena amun kada salah SMA itu binaan provinsi. Oh, wow. Jadi Berarti untuk lingkup dinas pendidikan dari itu tadi TK lo, bidang PAUD tadi, SD dan SMP. Berarti yang paling tinggi itu paket C di sini lah. Iya, paket C. Iya. Paket C, pendidikan non formalnya. Ya mungkin ada salam-salam kesan. Aku mungkin salam karena my mommy guru TK juga. Guru TK di Dharma Wanita. Jadi misalkan Buan Pian yang bingung nih hendak ke mana penerimaan atau hendak menyekolahkan anaknya, bisa dong on rekomendasikan di sekolahan Mama Ulun di TK Dharma Wanita di Jalan MTQ. Nah, masih babuka penerimaan toh. Jadi un salam-salam sagan Mama Ulun nang di rumah yang mungkin nonton. Sagan Mama Epa. Ibu Rusdiana, I love you so much. Dan selamat ulang tahun, my mommy. Ayo raja ulang tahun. Wow, keren. Samalam hari 13 April. Aku salam sagan mamaku karena sidin guru juga. Wow, keren. Madrasah lah. Karena ibu adalah madrasah utama pertama kita. Benar sekali. Sama aja guru juga. Tapi di rumah ya lah. Di rumah, di keluarga. Salam sagan mama Bunda Rini. Wes, Bunda Rini. Kisah Bunda, habis itu guru-guru SD, SMP, SMA yang sudah mengajari kami ya lah. SD Rangda Malingkung 3, SMP Negeri SD Rantau Kanan 1. Salah, aku SD Rantau Kanan 2. Itu SD mana teh? Rangda Malingkung 3. Aku SD Rantau Kanan 1, SMP Negeri 1 Rantau di sebelah. SMP 2 Rantau. SMA Negeri 1 Rantau di sebelah. Salam saking badatan guru, mudahan sehat terus. Amin. Jasa-jasa pian selalu bermanfaat untuk kami. Iyalah, amin. Dah itu aja. Ulun Eva, Ulun Nanat, kami berdua panat. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.